Pernahkah Anda baru saja meletakkan ponsel, tapi tangan langsung ingin meraihnya lagi? Rasanya seperti ada dorongan tak terlihat yang membuat kita sulit berpisah dari HP. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat penting yang menunggu di layar itu. Rasanya seperti ada magnet yang menarik kita kembali ke layar kecil itu. Bahkan saat kita mencoba menjauh, pikiran kita tetap memikirkan notifikasi yang mungkin masuk, pesan yang belum dibaca, atau update terbaru dari media sosial. Kita bilang, cuma cek sebentar. Tapi tiba-tiba sudah 1 jam berlalu. Waktu terasa berjalan lebih cepat saat kita tenggelam dalam dunia digital. Tanpa sadar, kita kehilangan momen-momen penting di sekitar. Kita scroll tanpa henti, seolah ada sesuatu yang penting yang tak boleh terlewat. Setiap swipe membawa harapan akan menemukan sesuatu yang menarik, padahal seringkali hanya berakhir dengan rasa bosan atau lelah. Seringkali kita bahkan tak ingat apa yang baru saja dilihat. Informasi datang dan pergi begitu cepat, membuat otak kita kewalahan dan sulit fokus pada satu hal. Rasa cemas ketinggalan informasi membuat kita rela mengorbankan waktu istirahat, bahkan waktu bersama orang terdekat. Kadang, kita merasa bersalah, tapi tetap saja sulit melepaskan ponsel dari genggaman. Ponsel jadi perpanjangan tangan, dan tanpa sadar, kita makin terputus dari realitas sekitar. Dunia nyata terasa semakin jauh, sementara dunia digital semakin mendekat dan menguasai perhatian kita. Kenapa kita begitu takut ketinggalan? Apakah ini hanya kebiasaan, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Mari kita bedah bersama dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena ini. Inilah yang disebut FOMO, Fear of Missing Out, atau rasa takut ketinggalan zaman. Fenomena ini semakin sering kita rasakan di era digital, di mana informasi dan kabar terbaru datang begitu cepat, seolah-olah kita harus selalu tahu dan ikut serta dalam segala hal yang sedang terjadi. Media sosial memperkuat perasaan ini. Setiap detik, kita disuguhi kehidupan orang lain yang tampak sempurna, penuh pencapaian, liburan, dan momen-momen bahagia. Tanpa sadar, kita membandingkan diri sendiri dengan apa yang kita lihat di layar. Bayangkan, Anda santai di rumah, menikmati waktu sendiri, lalu tiba-tiba melihat teman-teman di cafe hits lewat Instagram Stories. Mereka tampak seru, tertawa, dan menikmati momen bersama. Seketika, perasaan nyaman berubah jadi cemas. Muncul pertanyaan di kepala, kenapa aku nggak diajak? Atau, apa aku ketinggalan sesuatu yang penting? Itulah FOMO yang mulai bekerja di pikiran kita. FOMO bukan cuma soal acara, tapi juga tren, gosip, atau tantangan viral. Kita merasa harus selalu update, takut dianggap ketinggalan, atau tidak gaul, jika tidak ikut membicarakan topik yang sedang ramai. Kita membandingkan hidup kita yang biasa saja dengan sorotan terbaik orang lain. Padahal, yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari kehidupan mereka, bukan keseluruhan cerita. FOMO memanfaatkan rasa tidak aman, membuat kita merasa kurang menarik, kurang sukses, dan kurang bahagia. Rasa percaya diri pun bisa menurun karena terus-menerus membandingkan diri. Dorongan untuk terus terhubung jadi sangat kuat karena takut jadi orang luar. Akhirnya kita jadi sulit menikmati momen yang sedang dijalani, karena pikiran selalu tertuju pada apa yang mungkin sedang terjadi di luar sana. FOMO adalah pintu gerbang menuju kecanduan media sosial. Awalnya, kita hanya ingin mengecek sebentar, tapi kelegaan sesaat itu membentuk kebiasaan. Siklusnya berulang cemas, buka media sosial, lega, lalu mulai lagi. Lama-lama, kita butuh waktu lebih lama untuk merasakan lega yang sama. Media sosial jadi pelarian dari kegelisahan, bukan lagi alat yang kita gunakan secara sadar. Kita meraih ponsel tanpa berpikir, bahkan di tengah percakapan penting. Ketika sudah kecanduan, media sosial mengendalikan kita. Sebaliknya, produktivitas menurun, tidur terganggu, dan hubungan nyata jadi renggang. Pernahkah kamu merasa sulit berhenti scrolling? Bahkan ketika sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidur lebih awal. Ini bukan sekadar soal kurang disiplin. Faktanya,
Aplikasi-aplikasi yang kita gunakan setiap hari memang sengaja dirancang agar kita betah berlama-lama di dalamnya. Para pengembang memanfaatkan pengetahuan tentang psikologi manusia untuk menciptakan pengalaman yang membuat kita ketagihan, sehingga tanpa sadar waktu berlalu begitu saja. Notifikasi yang muncul di layar ponsel kita menjadi pemicu yang sangat kuat. Setiap bunyi atau getaran menciptakan rasa urgensi, seolah-olah ada sesuatu yang penting menunggu untuk segera kita lihat. Harapan akan interaksi sosial, like atau komentar membuat kita terus kembali membuka aplikasi. Setiap kali notifikasi muncul, otak kita melepaskan dopamin, zat kimia yang sama yang membuat kita merasa senang dan penasaran. Inilah yang membuat kita ingin tahu lebih, terus-menerus mengecek ponsel, dan sulit melepaskan diri. Algoritma canggih di balik aplikasi mempelajari setiap kebiasaan dan preferensi kita. Mereka menyajikan konten yang sangat relevan dan menarik, sehingga kita betah berlama-lama, bahkan tanpa sadar sudah menghabiskan waktu berjam-jam. Fitur seperti infinite scroll membuat kita terus menggulir tanpa henti. Tidak ada akhir yang jelas, sehingga kita selalu merasa ada sesuatu yang baru untuk ditemukan, dan waktu pun terasa menguap begitu saja. Seperti mesin slot di kasino, kadang kita menemukan konten yang sangat menarik, kadang juga tidak. Ketidakpastian inilah yang membuat kita terus mencoba, berharap menemukan sesuatu yang memuaskan di guliran berikutnya. Kombinasi antara notifikasi yang menggoda, algoritma yang pintar, dan desain aplikasi yang adiktif menciptakan jebakan dopamin yang sangat sulit dilepaskan. Kita pun terjebak dalam siklus yang terus berulang. Semua ini dilakukan demi satu tujuan utama, memperoleh perhatian kita, yang kini menjadi komoditas paling berharga di era digital. Kesenangan sesaat dari media sosial sering datang dengan harga mahal. Kecemasan meningkat, pikiran tak pernah benar-benar istirahat. Perbandingan sosial membuat kita merasa hidup kita kurang menarik. Tekanan untuk selalu tampil sempurna dan dapat banyak like melelahkan. Cyberbullying dan berita negatif menambah stres dan pesimisme. Terlalu lama di dunia maya, justru membuat kita merasa kesepian di dunia nyata. Hubungan jadi dangkal, komunikasi kehilangan makna. Tersikit software si termaan terpers jika tak waspada. Menyadari masalah adalah langkah pertama. Batasi waktu penggunaan media sosial, gunakan fitur screen time. Coba digital detox, puasa media sosial secara berkala, walau hanya sehari. Isi waktu dengan aktivitas nyata, hobi, olahraga, atau berkumpul dengan orang terdekat. Semakin bermakna hidup di dunia nyata, semakin kecil godaan dunia maya. Ubah pola pikir, media sosial hanyalah alat bukan penentu nilai diri. Jangan bandingkan hidup Anda dengan sorotan orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari hubungan nyata dan momen yang kita jalani. Hidup di era digital adalah soal menemukan keseimbangan. Media sosial bisa jadi alat luar biasa, tapi juga bisa membakar jika tak dikendalikan. Nikmati momen nyata, tawa bersama sahabat, pelukan keluarga, atau secangkir teh di sore hari. Mari jadi pengguna media sosial yang sadar dan bijak. Letakkan ponsel, angkat kepala, dan lihat dunia sekitar. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan hanya menatap layar. Yang akan kita kenang nanti adalah kedalaman hubungan nyata. It's high six di Topensi.